Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Pilkada serentak di Bali diikuti 3 juta lebih pemilih. Calon Gubernur Bali nomor urut 1 Made Mulyawan Arya mencoblos di TPS 12 Denpasar Barat. Sedangkan calon Gubernur Bali nomor urut 2 Wayan Koster mencoblos di TPS 01 Buleleng. ...176 narapidana di lapas kelas 2B Karangasem mencoblos di TPS khusus 901 dalam lapas. ...174 pemilih yang terdiri dari pegawai dan warga binaan mencoblos di tempat pemungutan suara khusus 901 di Rutan Kelas 2B Negara. Proses pemungutan suara di TPS khusus terpantau aman dan lancar. Pemilih tertib menunggu giliran untuk masuk ke bilik suara. KPU Jembrana sengaja membuat tempat pemungutan suara khusus untuk warga binaan yang masih menjalani masa tahanan. Ketua KPU menyediakan 178 surat suara di TPS khusus Rutan Kelas 2B Jembrana dan merupakan tanggung jawab KPU untuk memastikan seluruh masyarakat bahkan termasuk warga binaan tetap bisa menyalurkan hak pilihnya secara optimal. Di sana adalah sebenarnya pemilih pindahan semua, tetapi kita karena ada TPS khusus kita buatkan DPT-nya. Total pemilihnya pada saat kita putahiran pertama itu 173 pemilih. Kemudian perjalanan waktu ada 19 yang sudah bebas menjalani masa tahanan, tetapi masuk lagi 20 pemilih ya. Kemudian totalnya menjadi 174. Surat suara yang kami siapkan bersama cadangan serta surat cadangan jumlahnya 178. Jadi cukup ya. Selain TPS khusus di Rutan Negara, KPU Jembrana juga menyiapkan TPS khusus seperti di rumah sakit pemerintah maupun swasta dan rumah tahanan Polres. Untuk pemilih khusus berstatus pindah memilih yang sudah terdata 7 hari sebelum pemungutan suara, baru bisa mencoblos setelah pukul 11 siang waktu Indonesia bagian tengah. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jembrana. Berbagai tahapan pilkada serentak hingga pencoblosan di Kabupaten Bangli berjalan lancar dan aman. Masyarakat Rabu lalu berbondong-bondong ke TPS untuk menentukan kepala daerah. Antusias warga terlihat sejak pagi. Mereka sudah berdatangan ke TPS untuk menyalurkan hak suaranya. Tak terkecuali calon Bupati Bangli nomor urut 2 Sang Nyoman Sedanarta beserta keluarga yang mencoblos di TPS 3 Sulahan Susut Bangli. Sedangkan calon Bupati Bangli nomor urut 3 Ida Bagus Gede Giri Putra beserta keluarga menggunakan hak pilihnya di TPS 7 Cempaka Bangli. Namun calon Bupati Bangli nomor urut 1 Raden Cahyo Adi Nugroho Marto Subroto tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena berKTP luar daerah. Ketiga pasangan calon Bupati Bangli yang berlaga mengajak seluruh masyarakat untuk turut serta dalam proses demokrasi dengan bertanggung jawab, menggunakan hak pilih sesuai dengan hati nurani masing-masing. Mari semua menahan diri dan menjaga diri. Kita serahkan semua usaha kita, hasilnya kepada yang di atas. Mari semua bersabar, mari semua menjaga hasil pemilu, mari semua membantu, mendoakan agar semua proses ini berjalan tanpa ada gangguan sedikit. Saya harapkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bangli supaya menggunakan hak pilihnya dan mudah-mudahan kualitas demokrasi di Kabupaten Bangli semakin meningkat. Partisipasi dari masyarakat untuk pemilihan gubernur dan juga pemilihan Bupati Bangli. Relawan kami itu semua berjuang dengan hati nurani, sehingga dasar hati nurani itu kami percaya bahwasanya apapun nanti hasil dari keputusan masih bekerja untuk menentukan pilihannya itu merupakan
hak-hak rakyat yang kita harus hormati dan kita banggakan. KPU berharap tingginya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya akan menjadikan Pilkada 2024 di Bangli berjalan dengan sukses serta dapat menghasilkan pemimpin terbaik untuk Bali dan Kabupaten Bangli. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Menjelang pemilihan Bupati Gianyar dan wakilnya, serta pemilihan Gubernur Bali beserta wakilnya, Komisi Pemilihan Umum Daerah Gianyar memusnahkan sekitar 4.000 lebih surat suara. Surat suara ini berlebih yang dikirim perusahaan pengadaan logistik. Surat suara yang dimusnahkan adalah surat suara pemilihan Bupati dan wakilnya, sekitar 3.300 lembar. Surat suara pemilihan Gubernur Bali dan wakilnya, sekitar 1.300 lembar, dan 7 lembar surat suara persiapan untuk pemungutan suara ulang. Pemusnahan bertujuan agar tidak ada penyalahgunaan surat suara, sedangkan surat suara yang tersimpan berjumlah sekitar 2.000 lembar untuk persiapan jika terjadi pemungutan suara ulang. Itu untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, surat suara yang rusak 3.349. Untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur itu sejumlah 1.369. Dan juga untuk surat suara PSU itu 7 lembar. Nah, total pemusnahan hari ini adalah 4.725. Tujuannya adalah memastikan bahwa kelebihan surat suara itu tidak disalahgunakan dalam pemilu nanti. Ya, sekiranya dalam pelaksanaan pemilu nanti ada PSU, surat suara khusus tentang PSU sudah tersedia. Gitu, untuk mengantisipasi kalau terjadi PSU. Gitu. Ya, semoga aja tahapan dapat berjalan dengan lancar, tertib dan kondusif sehingga tidak ada PSU. Ya, secara logistik itu memang sudah tersedia untuk itu. Untuk memusnahkan surat suara, KPU Gianyar melibatkan Polres Gianyar bersama Kejaksaan serta Pengadilan Negeri setempat. Sebagian surat suara berlebih ini rusak karena robek dan cacat saat pencetakan sehingga tidak layak digunakan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar.